Ya, baik, makasih Pak Tito. Begitulah sahabat BKR, apa yang Pak Tito sampaikan. Memang kemarin saya, Pak Tito, Pak Min, dan Mas Jody itu mendapatkan undangan dari Pemda DKI, ya, yang mana hasilnya tadi telah dipaparkan oleh Pak Tito. Cuman satu hal yang bisa saya ingatkan juga kepada seluruh peserta BKR, bahwa pemerintah itu sangat gencar sekali untuk menggiatkan para BKR sekarang ini, karena memang ini juga harus digiatkan selama masa pandemi, dan tentu penggiatan ini akan berarah kepada investor gitu, akan memberikan modal dan lain-lain. Cuman ada dua karakter yang saya tahu untuk UKM, adalah satu UKM dapat modal, yang kedua UKM cari modal. Nah, UKM dapat modal itu biasanya banyak program-program dari pemerintah ya, melalui beberapa pemerintah daerah melakukan pelatihan-pelatihan secara mudah dan enak banget. Yang saya tahu mereka diundang untuk ikut seminar, dikasih biaya transport, kemudian diundang lagi, kasih transport lagi, sampai dia naik kelas, baru dikasih uang untuk modal usahanya. Itu sangat enak banget, datang, duduk, dapat uang gitu. Tapi yang saya tahu pada saat saya juga mengajar di sana, nggak semuanya itu mereka bisa menyerap benar-benar. UKM cari modal ini, mereka benar-benar mencari investor, yang mana UKM ini atau para BKR ini dilihat dari kemampuannya, ya, kemampuannya, potensinya, kompetensinya dalam produk dan kemasan kulinernya, baru mendapatkan investasi, mendapatkan biaya pendanaan. Nah, tentu yang cari modal ini akan dengan sangat berjuang gitu untuk mendapatkan membangun bisnisnya dengan mendapatkan investor. Ini saya sangat tertarik ke hal ini. Kenapa? Karena BKR Academy lah yang akan tentunya berperan aktif membantu para BKR ini atau UKM ini mendapatkan pelatihan-pelatihan sehingga benar-benar benar-benar bisa naik kelas mendapatkan modal tersebut. Jadi tidak ada salahnya dan sangat baik setiap minggu kita ikuti acara ini dan terus ikuti BKR Academy. Dari Ibu Syofin, Anyfood Bule dan Bu Sulaiha, jadi menurut saya masih ada hal yang kurang, yaitu di 2S. Pertama adalah supplier, yang benar tadi Pak Tito bilang, karena masalah supplier itu sangat riskan sebenarnya bagi para bisnis kuliner ya. Itu harus memiliki beberapa supplier dan sudah tidak harus membuang waktu untuk pulang pergi cari supplier ke sana kemari. Itu bagi kalau nanti bisnisnya berjalan dengan baik dan harusnya bisa bisnis banyak ya, lancar, itu harusnya sudah pakai online aja semuanya. Nah, itu harus punya sistem bagaimana caranya memiliki supplier yang cukup di call dan sudah memiliki beberapa perbandingan supplier. Itu satu. Dan yang kedua dari masalah 2S-nya, 2S kedua adalah sosmed. Saya perhatikan dari sosmednya Ibu Syafin dan Bu Sulaiha, anyfood.bule, followers 107, ya Ibu Sulaiha followers kira-kira berapa ya tadi, 400 atau 300 ya kalau nggak salah. Namun di sini akun sosmednya masih akun pribadi, private malah. Ya, jadi private itu artinya nggak bisa dibuka tuh dalamnya. Oh, ada yang sudah dibuka. Jadi belum ke akun bisnis. Jadi sangat menyayangkan karena sekarang eranya online. Jadi saya sarankan baiknya menjadi akun bisnis supaya semua masuk YouTube-nya, kemudian kontak personnya kemana kalau mau pesen gitu ya, terus lokasinya, lalu bisa di-matchingkan dengan GoFood atau GrabFood gitu. Itu sayang sekali, padahal saya lihat Ibu Syofin produknya sangat luar biasa, masakannya, kepiting dan lain-lain itu kayaknya nikmat banget gitu. Pasti orang kalau searching kepiting misalnya, itu udah pasti keluar tuh Bu Syofin punya anyfood.bule dengan hashtag ya. Nah, kalau udah mulai ke situ akun bisnis kan jelas. Jadi maksimalkan, optimasikan di sosmed Instagram terutama. Bu Soleha juga sama. Itu sih Pak Tito yang dari saya lihat sekilas. Dan saya, Sarah Mariati, sudah follow Bu Syofin punya sosmed. Dan Bu Soleha, silakan follow balik ke saya dan BKR Academy. Karena itu nanti akan membantu secara online. Sudah kan? Sudah. Dari awal justru saya sudah BKR dulu. Tapi saya ikuti ini Zoom-nya. Oh iya.
Ya, oke. Yang paling menguatkan dalam bentuk promosi adalah sosmed. Balik lagi kepada sosmed. Saya akan menekankan ke arah sosmed lagi. Sekali lagi Bu Soleha dan Bu Syofin, pentingnya sosmed menjadi akun bisnis dan masalah share resep. Ya, resep. Jadi resep itu di-share di dalam sosmed, nggak perlu takut. Karena dengan men-share resep, orang bisa tahu tesnya produk kita, rasa produk kita itu dengan satu bahan yang dominan ini apa nih andalannya. Sehingga orang bisa berimajinasi bahwa rasa ini adalah sangat dominan ciri khas ya dari Bu Syofin atau Bu Suleha. Itu pertama. Lalu kedua, dengan kita men-share resep, ya walaupun resepnya mungkin ada satu hal yang bisa kita sembunyikan tanpa terlalu kelihatan gitu ya, itu bisa aja diatur sendiri. Tapi kalau melalui sosmed orang bisa recook. Nah, kalau dengan recook itu saya udah sering banget ya men-share resep saya baik di grup-grup Facebook ataupun di sosmed, itu di recook, mungkin melihat resep saya kok mudah dan kok kayaknya ciri khas nih. Nah, pada saat di recook, nama kita kan followers yang sangat banyak dari akun mereka. Itu ya, untuk penggunaan sosmed, dan otomatis tidak hanya followers, jadi produk saya malah jadi viral. Oh, bolu jadulnya Bu Sarah. Misalnya begitu, kue apemnya Bu Sarah, bolu jadul. Kalau saya bolu jadul ya, itu akan viral. Apalagi Bu Sulaiha atau Nah, itu untuk ke sosmed memviralkannya, kalau dari mulut ke mulut agak sulit sekarang, jadi harus menguatkan melalui sosmed. Begitu, dan ada pertanyaan beberapa di chat live, dan mungkin ada dari teman-teman peserta lain, silahkan. Namun sebelum kita lempar lagi pertanyaan, saya akan serahkan kepada Pak Tito untuk memoderate dan menutup nanti, karena saya sekarang mau pamit izin untuk duluan live ya. Saya harus pulang karena macet, bisa sampai rumah ini bisa agak malam gitu. Jadi salam sehat semuanya. Chef Yono, Pak Dadang, mohon maaf, Pak Min, Bu Syofin, Bu Seleha, Pak Tito. Ya, oke. Lanjut ya. Ya, makasih. Ya.